Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-186 kalau nggak salah. Kita akan lanjutkan beberapa ayat lagi. Ini sudah akhir daripada surat Al-A'raf. Kita latihan membacanya terlebih dahulu beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء digandeng ya. Ini jangan dibaca alifnya. Lastaksartu minal khairi masaniya su inna ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ya, pelan-pelan mawon, ini ada mim ditasjid, ditahan ya. Khalaqakum min nafsin wahidatin, semuanya ditahan dengan dengung. Ingat-ingat. Falamma تغساها حملت حملا خفيفا فمرت به famarat bi, yang jelas ya, latnya berhentinya jelas. Famarat bi. Falamma athqalat da'awa Allahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Diulangi, yang jelas, ulangi. Perhatikan. Falamma asqalat, langsung tanya dengan dibaca. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما
panjang semuanya, jangan atahuma, nanti berbeda maknanya, berbeda artinya. Fata'ala Allahu amma yushrikun. Sampai di sini dulu maksudnya kita pelajari isinya. Pada kajian yang lalu, ya, Allah sudah memberitahukan kepada kita semuanya terkait orang-orang yang mendustakan dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendakwakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang gila atau orang yang tidak waras. Padahal Rasulullah membawa bukti-bukti yang nyata. Setiap datang kepada kaum-kaum terdahulu, para Rasul dan para Anbiya, orang-orang yang hidup di zaman itu, mereka pasti menentang habis-habisan. Mereka menuduh orang tersebut adalah orang gila. Makanya Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya, memberikan teguran kepada orang-orang pada saat itu dengan firman-Nya, awalam yatafakkaru, ya, awalam yatafakkaru. Apakah mereka tidak memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulunya sebelum diutus sebagai Rasul dikenal sebagai seorang yang amin, ya, ya bukan amin. Kalau amin artinya apa? Apa? Banyak orang membaca amin. Apa artinya? Ya Allah kabulkanlah doa kami, amin. Tapi kalau amin ya hanya pendek, itu artinya dipercaya. Amin, amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipercaya oleh kaumnya pada saat sebelum diutus menjadi seorang Rasul. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Akan tetapi ketika Rasulullah datang membawa risalah, membawa Al-Quran, memberitahukan tentang kabar-kabar yang bertentangan dengan akidah mereka, bertentangan dengan akidah kaum kafir Quraisy pada saat itu, mereka menuduh bahwasanya Muhammad adalah orang gila. Makanya dibantah oleh Rasulullah. Awalam yatafakkaru ma bisakhibihim min jinnah. Tidaklah sahibihim itu sahabat mereka. Kenapa disamakan sahabat mereka? Karena memang orang kafir Quraisy pada saat itu sudah bergaul lama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus sebagai seorang Rasul ketika beliau berumur pinten? 40 tahun, sehingga pergaulan di masyarakatnya sudah cukup lama. Masyarakat Quraisy pada saat itu sudah mengenal beliau. Beliau orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ketika dimintai diberikan amanah, dia pasti akan menepati dan sebagainya. Makanya ketika beliau diutus sebagai seorang Rasul, semestinya ya, mereka orang kafir Quraisy itu memikirkan hal tersebut. Apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang nyata. Rasulullah tidak pernah berdusta. Bagaimana mungkin dia akan berdusta? Semestinya orang Quraisy pada saat itu berpikir demikian. Akan tapi tidak semuanya berpikir demikian, hanya sebagian kecil. Ya. Makanya Allah menegaskan di sini, ma bisahibihim min jinnah. Tidaklah teman kalian ini gila. In huwa illa nadhirum
mubin. Sesungguhnya dia Muhammad itu adalah pemberi peringatan yang nyata, memberi peringatan kepada umat manusia secara keseluruhan, pada orang Quraisy pada saat itu, bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Barang siapa menyembah kepada selain Allah, maka dia akan merugi fid dunya wal akhirah. Lalu Allah melanjutkan lagi, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak memperhatikan apa-apa yang ada di kerajaan langit dan bumi, apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'in. Dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu, apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah kita tidak memperhatikan? Ketika malam, ya kita melihat banyak sekali bintang. Kita tahu bahwasanya bintang-bintang di langit itu jumlahnya miliaran. Ibarat pasir di pantai, di gurun pasir bahkan. Bintang-bintang yang ada di langit dan bumi itu kalau dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit, bagaikan sebutir pasir di padang pasir. Itu kalau dibandingkan dengan langit dan bumi. Ini baru langit ke-1. Padahal Allah mengabarkan bahwa itu langit itu bertingkat-tingkat sampai ke tingkat yang ke-7. Dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatu. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang alim, orang yang mengetahui, orang yang mau mengetahui, orang yang mau belajar. Bukan berarti yang takut kepada Allah hanya para ustadz, para kiai, para ulama besar lah. Akan tapi kita semuanya, kalau kita mau memperhatikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, pada akhirnya kita akan mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya karena Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah melanjutkan, wa an ngasa, dan barangkali, dan mungkin barangkali, ayyakuna qad iftaraba ajaluhum, mungkin saja sudah dekat ajal mereka. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah kita ini khitabnya, berbicaranya Allah menegur kepada orang kafir Quraisy, akan tapi ini berlaku umum untuk kita. Ketika kita masih kurang beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau kita masih berleha-leha tidak mau beramal soleh, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan langit sedemikian rupa sempurnanya? Masing-masing benda di langit itu berputar, tidak tabrakan. Bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang semuanya berpasang-pasangan. Bahkan ya, Allah menciptakan segala sesuatu dengan kesempurnaan ilmunya. Makanya di akhir ayat yang ke-185 Allah berfirman, fabi ayyi hadisin ba'dahu minun, maka berita mana lagi yang mereka imani kalau mereka ingkar kepada Al-Quran? Lantas berita seperti apa yang akan dipercaya? Apakah berita orang-orang yang mengatakan bahwasanya setelah misalnya ada orang yang mengatakan setelah mati itu manusia itu reinkarnasi, berubah menjadi orang yang lain? Apakah berita-berita seperti itu? Padahal itu semuanya adalah berita-berita yang tidak berdasar sama sekali.
Makanya Allah memberikan kalimat sindiran seperti ini. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Berita mana lagi selain Al-Quran yang mereka mau percayai? Kalau dengan Al-Quran mereka tidak mau percaya. Itu maksudnya. Lalu Allah melanjutkan, "May yudlilillahu fala hadiyalah." Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kepada mereka, kepada dia. Ya. Orang-orang yang dibiarkan sesat bukan berarti Allah zalim. Orang yang dibiarkan sesat oleh Allah karena mereka tidak banyak mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah. Diberi akal tetapi tidak mau berusaha untuk memahami dengan akalnya. Diberi mata akan tapi mereka tidak mau melihat dengan matanya. Diberi pendengaran telinga, mereka tidak mau mendengar dengannya. Mata mereka mendelik, melotot, akan tapi pada hakikatnya mereka buta. Karena pada hakikatnya yang buta itu mata hatinya. Kalau hatinya sudah tertutup, ya mata ini tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hatinya sudah buruk, maka yang kita lihat kebalik-balik, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Kita dengar juga seperti itu, ya. Didengarkan kalau kedengarannya, kalau hatinya sudah tertutup, telinganya tidak bisa mendengar, tidak bisa membedakan mana kalimat baik dan kalimat yang buruk. Dan itu semuanya, ya, kalau kita masih mempunyai hati yang baik, ini karena Allah Azza wa Jalla. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka, orang-orang yang tersesat ini, mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka, di dalam kegelapan mereka, dalam kebutaan mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan ilmu. Mereka terombang-ambing di dalam kesesatannya. Mereka tidak bisa menemukan hidayah yang benar. Mereka tidak bisa menemukan agama yang benar. Karena pada prinsipnya mereka tidak mempergunakan akal mereka. Kalau kita sebagai orang yang normal, ya misalnya kita menyembah zaman dahulu, ya mungkin zaman sekarang juga masih ada, ya patung kita buat sendiri, kita sembah sendiri, kita minta tolong kepada patung tersebut. Kalau pikiran kita normal, sudah barang tentu kita tahu patungnya ora tayeng ngomong, patung yang tidak bisa menyembah dani itu. Makanya dibedakan oleh wayadaruhum fi tughyanihim ya. Ketika ada orang yang mempunyai kepercayaan bahwasanya misalnya, ya, ada sosok selain Allah yang bisa memberikan rezeki, itu berarti orang tidak mau mempergunakan akalnya. Rezeki itu milik Allah. Rezeki itu yang ngatur adalah Allah. Mereka tidak mempergunakan akalnya. Makanya Allah memberikan kalimat mayyudillahu fala hadiyalah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Dan mereka dibiarkan oleh Allah, mereka berada dalam kesesatan mereka. Orang-orang yang percaya kepada takhayul, orang-orang yang percaya pada khurafat, itu orang-orang yang tidak mempergunakan akal sehatnya. Mereka punya hati, tidak berusaha memahaminya. Makanya dibiarkan oleh Allah. Dan kita jangan sampai jadi orang-orang yang terbengkalai jauh dari rahmat Allah. Makanya kita harus tetap menggali,
ilmu-ilmu agama agar supaya kita tetap berada di atas petunjuk. Lalu di ayat kelanjutannya Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepadamu, kepada Muhammad, tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ya. Orang kafir Quraisy pada saat itu, hampir semua nabi dan rasul, ya, mereka ditantang oleh umatnya, ya. Kamu mengatakan bahwa akan ada kiamat. Kapan coba? Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya oleh orang kafir Quraisy, kapan akan terjadi? Kok ngomong kiamat baik, kapan jane? Nah, itu kalau wong Jawa. Akan tapi kiamat itu adalah perkara gaib. Salah satu di antara perkara-perkara yang hanya dimiliki oleh Allah ilmunya. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan para malaikat yang terdekat tidak tahu. Makanya kalau ada orang mengatakan tahun 2000 berapa dulu? 2012 akan terjadi kiamat, ya. Mundur tapi mundur. Ada lagi tahun 2020 dan seterusnya. Ini orang-orang yang berbicara tanpa dasar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah yang banyak diberitahukan tentang perkara-perkara gaib oleh Allah, itu saja tidak diberitahu oleh Allah. Makanya ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, kul, katakanlah, innama ngilmuha nginda rabbi. Sesungguhnya ilmunya, pengetahuan tentang hari kiamat, kapan akan terjadi, ada di sisi Rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak menampakkan, tidak memperlihatkan liwaktiha, terhadap waktunya, illa huwa, ya, kecuali dia, kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya, ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Kita sudah pernah membahas tentang hadis Jibril, ya, bahwasanya ketika Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya, didatangi seorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih, ya, lalu bertanya kepada Rasulullah, duduk di berhadapan-hadapan dengan Rasulullah, lututnya beradu, lalu Rasulullah ditanya tentang apakah Islam, ya, apakah iman, apakah ihsan. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Lalu di pertanyaan terakhir dia bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya, atau yang menanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Ya, saya hanya bisa menyampaikan atau memberikan tanda-tandanya. Dan ketika orang tersebut sudah pergi, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Malaikat Jibril saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Itu tidak akan ada orang yang tahu. Lalu Allah memberikan penjelasan, sakulat fis samawati wal ard, sangat berat bagi langit dan bumi ketika terjadi hari kiamat, sungguh sangat berat bagi langit dan bumi, apa maning bagi manusia. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat, mereka nantang.
agar disegerakan hari kiamat. Seorang muslimin, seorang mukmin, mereka sangat takut. Ya, takut akan datang hari kiamat sementara dia belum banyak berbuat kebaikan. Sementara orang-orang kafir mereka nantang, alah jere sapa. Coba anggar temenan sekarang kon kiamat. Itu orang-orang kafir. La ta'tikum illa baghtah. Kata Allah, tidaklah datang kepada kalian hari kiamat tersebut illa baghtah, kecuali secara tiba-tiba. Hari kiamat datang kepada kita semuanya, kepada umat manusia, ya secara tiba-tiba dikala orang tidak berpikir bahwa itu akan terjadi hari kiamat. Ketika orang lagi anteng-anteng, lagi hura-hura, dan itu dapat kita ambil pelajaran dari beberapa musibah yang masuk, yang kiamat-kiamat kecil. Panjenengan perhatikan ketika ada musibah apa saja yang terjadi. Kadang manusianya lagi senang-senang, ya lagi bersenang-senang, ngerti-ngerti ada musibah. Itu entah itu tsunami, ya, entah itu gunung meletus, atau terkadang manusia lagi tidur, bahkan lagi enak-enaknya turu, tahu-tahu tertimpa musibah. Itu gambaran dari Allah tentang hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah datang kepada kalian hari kiamat kecuali secara tiba-tiba, mendadak, langka wong ngabari. Langka sing SMS nggih. Eta. Kita lanjutkan. Yas'alunaka ka'annaka khafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah kamu Muhammad mengetahui tentang hari kiamat, kapan akan terjadinya. Kul, katakanlah, innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmunya berada di sisi Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahkan sebagian manusia ada yang tidak percaya bahwa hari kiamat akan terjadi. Padahal secara ilmiah orang-orang kafir saja mengakui bahwasanya suatu saat bumi ini akan berakhir. Suatu saat, ya, panjenengan setiap hari sekarang ini penduduk dunia itu menggunakan bahan bakar bensin atau petrolit atau petramak. Kalau di kita itu adalah bahan bakar yang diambil dari minyak yang ada di dalam bumi. Angger minyak kentong jajal kepriwe. Dan itu bisa akan habis. Ya. Itu akan habis. Begitu juga dengan matahari. Menurut penelitian para ilmuwan, sinar matahari yang sekarang panas suatu saat akan sirep cara sendiri. Ya, ketika tidak ada matahari, apa yang akan terjadi? Kira-kira, ya. Kalau tidak ada matahari, bumi ini akan semuanya menjadi menjadi es semuanya. Itu gambaran-gambaran yang semestinya kalau kita mau berpikir, kita harus mengimani bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kapan waktunya? La ta'tikum illa baghtah. Kita hanya tahu berdasarkan yang dikabarkan oleh Rasulullah tanda-tandanya. Seperti sudah kita pernah pelajari, di antara tanda-tanda hari kiamat ada 10 kejadian besar. Ya. Yang dapat kita raba secara ilmiah, ya, secara ilmu pengetahuan kita, sampai hari ini bumi ini panjenengan merasakan semakin
panas, gini betul. Waktu semakin cepat, ya, yang jenenge seminggu siki ora kerasa, ngati-ngati kelapat. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Suatu saat ketika menjelang hari kiamat, di antara tanda-tanda kecil hari kiamat, waktu berjalan sedemikian cepat. Banyak terjadi pembunuhan, ya, banyak terjadi perzinahan. Ini diantara tanda-tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bumi ini punya masanya, dan tandanya tampak sekarang ini bumi ini sudah semakin rusak karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ini mempercepat proses terjadinya kiamat. Lalu Allah melanjutkan, kul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak menguasai untuk diriku sendiri manfaat ataupun mudarat illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu mendatangkan mudarat kecuali sesuai apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia secara umum seperti itu, tidak mampu menguasai atau mampu mencelakai kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dalam hadis, ya, Rasulullah menjelaskan, ya, kepada kita semuanya, sekalipun manusia berkumpul, ya, untuk mencelakakan kalian, seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan kalian, tidak akan mungkin bisa mencelakakan kalian kalau Allah tidak menghendaki. Begitu juga kebalikannya, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kalian, tidak akan mampu kecuali kalau Allah menghendaki. Makanya sangat bodoh orang yang percaya kepada orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Sangat bodoh. Rasulullah saja berkata semikian, saya tidak menguasai. Kalau ada misalnya seorang yang mengatakan kamu bisa kaya, ya, dengan ini dengan itu, anggar bisa kaya, ya semestinya dia bisa menyulap dirinya menjadi orang kaya. Pada kenyataannya dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada siapapun juga kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasulullah melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau sekiranya aku mengetahui hal-hal yang gaib. Ini Rasulullah Muhammad, orang yang paling mulia. Kalau sekiranya Rasulullah Muhammad itu mengetahui hal-hal yang gaib, lastaksartu minal khair, sungguh aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Wama masaniyasu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kalau sekiranya Rasulullah mengetahui hal-hal yang gaib, itu semestinya Rasulullah itu tidak akan menderita. Perangnya mesti menang terus, ya, tidak kekurangan dan sebagainya. Akan tapi kenyataannya tidak. Rasulullah ketika berperang terluka, ya sering. Suatu ketika beliau juga kekurangan makanan juga pernah. Karena Rasulullah Muhammad adalah manusia biasa yang memang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib, apalagi orang-orang selain Nabi Muhammad, orang-orang yang tingkatannya lebih rendah. Itu lebih lagi.
In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku ini ya tidak lain hanyalah seorang nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, pemberi kabar gembira bagi orang-orang, bagi kaum-kaum yang beriman, orang-orang yang mau mengimaninya. Ya. Iman, utamanya iman, akidah, kepercayaan. Kalau mereka mau mengimani, itu mereka akan masuk ajaran Rasulullah, ajaran Islam akan masuk. Akan tapi ketika mereka tidak punya iman, tidak mau percaya kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih, selamanya tidak akan bisa mendapatkan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu ayat berikutnya Allah masih memberikan mengajak kita untuk berfikir. Ya, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Setelah Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan langit, bumi, ya tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, Allah memberikan atau mengajari kita untuk memperhatikan diri kita sendiri. Kita manusia. Bukanlah Dia, Allah yang sudah menciptakan kamu min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Siapa? Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan menjadikan daripadanya, menciptakan daripadanya istrinya, yaitu Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Agar apa, kata Allah? Liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tentram kepadanya. Ini kodrat manusia. Apa yang dapat kita pelajari? Panjenengan ya ketika membangun rumah tangga tidak pernah tahu dahulunya istri panjenengan. Akan tapi ketika sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi pasangan suami istri, ada rasa tentram ketika kita berumah tangga. Karena memang Allah menjadikan seperti itu, menjadikan laki-laki dan perempuan agar supaya masing-masing saling merasa nyaman. Ini ayat dari Allah. Siapa yang menjadikan demikian? Itu Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus di antara sekian banyak wanita, ya panjenengan memilihnya masing-masing? Siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya, bahwasanya sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Dan juga dalam beberapa ayat Allah sudah menyebutkan hal-hal yang terkait ayat ini. Allah sudah menjadikan laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan oleh Allah sesuai kodratnya masing-masing, sesuai fitrahnya masing-masing. Ketika sudah berkumpul menjadi sepasang suami istri, itu sudah berbeda lagi. Ya, laki-laki sebagai pelindung kaum wanita, dan suami istri adalah masing-masing saling menutupi, karena suami adalah pakaian daripada istri, istri juga pakaian daripada suami. Yang fungsinya untuk apa? Di samping untuk memperindah, juga untuk menutup aurat. Ini.
Makanya salah satu di antara tujuan kita berumah tangga adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, saling sayang menyayangi. Itu fitrah dari Allah. Lalu Allah melanjutkan, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Lalu ketika seorang wanita mengandung, ya, dia membawa kandungan yang ringan untuk beberapa waktu. Ini Allah menceritakan tentang proses bayi dalam rahim seorang ibu. Yang pertama, ya, adalah sang ibu merasa mempunyai kandungan yang baru berumur beberapa hari. Pamaropi, selama beberapa hari. Gitu. Allah menceritakan proses kejadian manusia di dalam rahim ibu kita. Ini harusnya, hendaknya dijadikan ayat bagi kita. Bagaimana Allah membentuk kita dahulu, bagaimana Allah membuat bentuk-bentuk manusia yang berlainan macam dan rupanya. Subhanallah. Dimulai dari proses seorang ibu mengandung kandungan yang ringan. Lalu kata Allah, falamma asqalat, ketika sudah berat, artinya kandungannya sudah mencapai usia mau melahirkan, umur 8 atau 9 bulan. Ta'awallahu rabbuhuma, mereka berdoa kepada Allah Tuhan keduanya, yaitu suami istri tersebut. Lain ataitana, jika sekiranya kami diberikan salihan, anak yang salih, lanakunanna minasyakirin. Ya, ketika sudah berumur berat, ya, orang tua biasanya berdoa, ya Allah, ya, mudah-mudahan bayi yang akan lahir sehat, menjadi anak yang salih salihah, ya, menjadi anak yang berguna bagi orang tuanya, bagi bangsanya, dan bagi agamanya. Itu kebanyakan orang tua seperti itu. Ini menggambarkan, kalau ayat di sini menggambarkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, atau orang-orang yang selain kaum muslimin. Ketika mau melahirkan mereka berdoa seperti itu, akan tetapi beda ketika sudah melahirkan. Disebutkan oleh Allah, falamma atahuma salihan, ketika mereka sudah mendapatkan, diberikan kepada mereka berdua anak yang salih, ja'ala lahu, mereka menjadikan bagi anak tersebut syuraka'a, serikat-serikat selain Allah, fima atahuma, terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka berdua. Ya, ketika sudah diberi anak yang sehat, waras dan sebagainya, orang tuanya malah membuat anak tersebut menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani, menjadi orang yang tidak tahu agama, tidak pernah diajar beribadah. Ini maksud daripada kalimat Allah pada surat Al-A'raf. Ya, ketika masih dalam kandungan, ya, berdoa kepada Allah akan diberi anak yang sehat, anak yang soleh. Akan tapi ketika sudah lahir, pada kenyataannya anak tidak sholat, dijorke wae. Itu anak tidak sekolah mah tegeleti, gini mboten, anggar ora sholat tegeleti napa mboten. Banyak yang tidak seperti itu. Ya, ini khusus kita kaum muslimin. Jangan seperti itu. Kalau orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, bahkan mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Manaf atau Abdul Lata atau Abdul Uzza. Ya, Lata, Mana, Uzza itu nama-nama berhala mereka. Menamakan anak-anak mereka dengan
ini hambanya Manaf atau hambanya berhala-berhala mereka. Ini maksud khitabnya Allah kepada orang kafir Quraisy. Akan tapi secara umum ya itu berlaku bagi kita. Ya, kita berdoa ketika kita mau memiliki anak masih dalam kandungan, kita berdoa dengan yang baik-baik. Itu harus kita terjemahkan ketika anak tersebut lahir ke dunia. Kalau kepengen anak kita menjadi soleh, ajari dari sejak dini agar menjadi anak yang soleh. Ya, kita kadang targetnya adalah hanya duniawi saja. Wah, nyongpain anaknya jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat dan sebagainya. Tapi tidak pernah berpikir atau tidak pernah bercita-cita anaknya menjadi penghuni surga misalnya. Ya minimal anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Tahu bahwasanya kewajiban seorang muslim adalah sholat. Minimal itu. Di akhir ayat Allah berfirman, "Fata'ala Allahu amma yusyrikun." Ya, maha tinggi Allah terhadap apa-apa yang mereka persekutukan. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang buruk, ya, untuk memberikan penghormatan kepada berhala mereka dengan nama-nama hambanya Lata, hambanya Uzza dan sebagainya. Itu semuanya dicela oleh Allah Jalla. Padahal yang memberikan kehidupan kepada anak tersebut adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kemarin sudah kami sampaikan, ketika roh ditiupkan ke dalam jabang bayi yang ada dalam kandungan, sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhanmu, ya. Eta. Tapi ketika sudah berada di dunia, itu tugas orang tua untuk menjaga fitrah anak kita menjadi tetap beriman kepada Allah, tetap mengesahkan Allah. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak menjaganya, ya, bagaimana dengan generasi-generasi yang akan datang? Apalagi di zaman fitnah, zaman sekarang ini sangat banyak fitnah, ya, terkait agama kita. Kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan pemahaman agama yang benar, maka sangat mudah untuk keluar dari agama Islam. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu 190, ya. Surat Al-A'raf ini hanya sekitar 200 sekian, ya. Bentar lagi insyaallah selesai. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.